Taurat itu perjanjian lama, sementara ternyata itu adalah perjanjian baru untuk Yehuda dan Israel. Itu ya, berarti dua pertanyaan yang belum Uni rasa untuk dijawab ya. Satu, bagaimana Trinitas itu? Penjelasannya mungkin bisa gunakan literasi, boleh jurnal, boleh. Uni nanti kasih waktu lah buat searching dulu, mungkin jurnal, website, situs, apapun gak apa-apa. Karena Uni juga pengen tahu sebenarnya tuh bagaimana itu emang bagaimana. Stagnan di situ soalnya. Pertanyaan yang kedua, Uni. Apa tadi pertanyaan Nah, apa legalitas atau apa kredibilitas umat Kristen, entah bapak-bapak gereja siapapun itu mengatakan bahwa Taurat itu perjanjian lama? Alasannya apa? Alasan aja deh, alasan, gak usah legalitas lah, nanti ribet. Alasannya apa menjadi perjanjian lama? Sementara itu kan perjanjian baru dalam Yeremia pasal 31 sampai 35. Gitu. Alasannya. Dan kalau bisa ada literasi, ada dalil, lebih bagus, ya. Lebih bagus gitu. Entah bapak gereja yang bilang, entah siapa yang bilang. Alasan bapak-bapak gereja? Apa alasan Kristen mengatakan bahwa perjanjian lama itu, Taurat itu perjanjian lama, sementara dalam Yeremia pasal 31-33 kan Taurat itu perjanjian baru untuk Israel dan Yahudi. Masa kita perjanjian baru untuk orang lain dijadikan perjanjian lama untuk agama Kristen? Nah, nanti ini konklusinya ada kaitannya dengan Tritunggal ini nanti. Ya, ada kaitannya dengan semua pertanyaan yang Uni ajukan Koki yang sudah dijawab, yang dicatat ada 4 poin ini. Nanti di situ konklusinya nanti. Ya. 2 pertanyaan. Yang pertama, memang bagaimana Tritunggal itu? Baik literasi. Yang kedua, apa sih hak? Kenapa sih gitu? Pokoknya penjelasan deh. Kok Taurat jadi perjanjian lama gitu? Oke, diterima dulu nih. Ya, terima kasih ya Uni ya. Untuk pertanyaannya saya jawab dulu, berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Nah, jadi Uni, kebagaimanaan Allah di dalam iman Kristen itu, yang pertama, pencipta. Itu berbicara. Makanya Tritunggal itu tidak berbicara tentang banyaknya atau jumlah, tapi berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Yang pertama, pencipta. Allah adalah pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Di mana ayatnya? Di dalam Kejadian 1 ayat 1, Mazmur 104 ayat yang ke-24. Yang kedua, berbicara tentang penebus. Allah adalah penebus umat bagi orang berdosa. Kematian melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Yohanes 3 ayat 16, 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Yang ketiga, berbicara tentang pengampun. Allah adalah pengampun dosa-dosa manusia melalui Yesus Kristus. Mazmur 103 ayat yang ke-12. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, Tritunggal itu tidak berbicara tentang banyak atau jumlah. Lah kalau Tritunggal itu berbicara tentang jumlah, berarti orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan. Jadi Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Seperti apa kita memahaminya? Itu yang jawaban yang untuk pertanyaan Uni yang pertama dan untuk pertanyaan Uni yang kedua. Alasan apa orang Kristen itu mengatakan hukum Taurat itu perjanjian baru? Taurat adalah bagian dari perjanjian lama. Karena Taurat itu kan diberikan Allah kepada umatnya melalui Musa sebelum Yesus Kristus. Betul. Di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Tapi jangan dilupakan, Yesus Kristus adalah Tuhan Yesus adalah penggenapan dari hukum Taurat. Tuhan Yesus itu sendiri adalah penggenapan dari hukum Taurat. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah memenuhi semua hukum Taurat menjadi korban penghapus dosa umat manusia. Matius 5 ayat yang ke-17, Roma 10 ayat yang ke-4. Itu, jadi saya sudah jawab 2 pertanyaan dari Uniriva. Nah, yang jadi pertanyaan saya minta data dan dalilnya. Yang pertama, Uni ketika menjawab kata kami, itu kenapa menggunakan sarapan pagi biblikal? Kenapa? Itu yang pertama. Dan yang kedua, Uni bilang Al-Maris 70 surat ke-70 ayat ke-40, aku di situ merujuk kepada Allah dan Allah bersumpah untuk dirinya sendiri. Pertanyaan saya minta data dan dalilnya. Untuk apa Allah Uni bersumpah untuk dirinya sendiri? Karena apa? Kalau di dalam Alkitab jelas sekali, kami bisa menjelaskan kenapa Allah kami bersumpah untuk dirinya sendiri. Kami bisa menjelaskan itu menggunakan data di dalam Alkitab. Nah, yang saya minta dari Uni,
data di dalam Al-Quran ataupun hadis ini. Kenapa Allah itu bersumpah untuk dirinya sendiri? Kalau Uni bawa di dalam An-Nisa 126, sebentar, teman-teman ya, saya buka ya. An-Nisa 126. Oke. An-Nisa 126. Hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah meliputi segala sesuatu. Ini tidak menjawab pertanyaan saya untuk kenapa Allah itu bersumpah untuk dirinya sendiri. Itu pertanyaan baru soalnya. Oh ya, gitu. Nah, kalau baru ya, jadi yang saya minta, saya juga minta datanya tuh dari Uni, jangan pakai sarapan pagi biblikal ya. Ya. Itu. Nanti Uni kasih alasan kenapa Uni bawa itu. Oke, siap-siap. Nah, itu. Nah, jadi pertanyaan saya yang kedua, di dalam Al-Ma'arij ayat ke-40, kenapa Allah itu bersumpah untuk dirinya sendiri? Saya minta data dan dalilnya. Karena apa? Alkitab sanggup menjelaskan itu. Bentar ya teman-teman Kristen, bantu kita tap layar dulu ya. Ada waktu 35 detik. Kita batalkan. Silakan. Oke. Terima kasih Oki, tapi ada hal yang Oki harus sadari. Dari tadi Oki meminta data kepada Uni, tapi dua jawaban Oki tidak berdata sama sekali. Ya, Uni tidak menemukan data kebagaimanaan Tuhan itu dijelaskan dalam Bible, dan juga bahwa tadi alasan kenapa kitab Taurat menjadi perjanjian lama itu tidak dijelaskan dalam Bible. Dua data Uni tidak temukan, dan seperti yang Oki lakukan, kita minta data. Kalau Uni menjelaskan menggunakan data kalau dalam Al-Quran Allah menjelaskan saya loh bersumpah, itu memang nggak ada. Kenapa? Karena Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan, tapi kami yang akan ditanya apa yang kami lakukan. Kalau mempertanyakan kenapa Tuhan, ya kalau Tuhan jelaskan dalam Al-Quran berarti kami berhak tahu. Kalau Allah tidak menjelaskan dalam Al-Quran, ya apa urusannya dengan kami? Tapi dalam Al-Quran Allah menegaskan bahwa perhatikan ini ya, saya menggunakan tafsir Ibnu Katsir. Kalau kalian bantah ya nggak masalah ya kan, karena nih perhatikan di sini ya, sini. Tidak demikian demi Tuhan yang menguasai timur dan barat, yaitu yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan timur dan barat. Dialah yang menundukkan bintang-bintang sehingga bintang-bintang itu tampak di sebelah timur langit dan lenyap di sebelah baratnya. Karena Allah, ini tafsir Ibnu Katsir ya, tafsir dalam Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir. Jadi kalau seandainya Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, kemudian Oki mempertanyakan kenapa, kami ini manusia ya. Ketika Allah melakukan apa yang dikehendaki, bukan Allah yang ditanya. Tetapi sebagai manusia kami tahu, kalau Allah bersumpah dengan apa yang disukai, Allah menegaskan apa yang dia miliki. Dia memiliki timur dan barat. Lalu ketika Allah bersumpah dengan itu, kenapa kami harus mempertanyakan? Tidak ada kaitannya dengan esensi konsep ketuhanan, kan gitu. Nah, saya katakan, saya bukan orang yang menambah-nambahi firman Tuhan nih. Kalau Allah tidak berikan alasan, saya nggak perlu menjawab, saya tidak perlu mengada-adakan yang tiada. Tetapi jelas sekali kenapa saya bawa sarapan pagi biblikal. Saya mau menunjukkan bahwa metode memahami dengan kata kami. Tadi kan kata kami yang ditanya di awal. Kata kami itu siapa? Saya jawab, kenapa menggunakan kata kami? Kami itu artinya adalah Allah dengan kekuasaannya menggunakan kalimat plural of majesty. Saya komparasi menunjukkan bahwa plural of majesty ini bukan hanya ada dalam Islam, tetapi juga ada dalam bahasa Ibrani, yang mana dijelaskan sama Berita Wahyu dalam sarapan pagi biblikal bahwa itu sebenarnya cuma tunggal, tetapi merujuk kepada makna yang jamak. Bukan berarti jamak jumlah, tetapi jamak pengagungan seperti royalwi. Itu kaidah ilmu yang saya bawa. Ya, itu kaidah ilmu bahasa. Nah, lanjut. Tadi saya kan bertanya perjanjian lama, padahal itu kan perjanjian baru. Ini mohon maaf nih, konsekuensinya adalah terbukti bahwa Kristen menyimpangkan ajaran orang Yahudi. Mohon maaf. Sudahlah nabinya tidak mengajarkan Tritunggal. Sudahlah tidak ada nabi-nabi yang menjelaskan konsep Tritunggal. Tidak ada Tuhan yang nabi-nabi menuhankan Roh Kudus dan juga Anak. Tidak ada juga baru di abad keempat, mohon maaf ini baru ya langsung. Di abad keempat baru diajarkan Tritunggal. Tiba-tiba kitab mereka orang Israel itu yang adalah perjanjian baru dari Tuhan kok jadi perjanjian lama.
Maka disinilah ada indikator bahwa umat Kristen dengan konsep Tritunggalnya itu bukan konsep ajaran samawi. Kenapa? Karena Uni belajar yang memiliki konsep Tuhan tiga itu adalah sebelumnya Triad Capitoline. Silakan di cross check apa itu Triad Capitoline, tiga Tuhan. Tidak ada istilah triad, tres Tuhan dalam kaidah Ibrani. Maka ketika Oki sebagai umat Kristen mengklaim bahwa ajaran Tritunggal ini merujuk kepada akar Yahudi, ini terbantahkan dengan semua jawaban. Pertama, Tritunggal baru muncul di abad keempat. Kedua, tidak ada nabi yang mengajarkan secara eksplisit. Yang ketiga, bahkan kitab Taurat yang adalah perjanjian baru justru menjadi perjanjian lama. Artinya kalian Kristen tidak berpatokan kepada itu karena kitab itu sudah menjadi perjanjian yang lama. Maka bagaimana mungkin kalian mengutip Tritunggal dari kitab perjanjian lama yang tidak pernah diimani oleh orang Yahudi sama seperti doktrin iman Kristen. Itu sebenarnya konklusi Uni, point of view Uni membuktikan bahwa Tritunggal bukanlah ajaran agama samawi, ya, itu. Nah, lalu Uni sudah menjelaskan, ya, ketika Oki bertanya, untuk apa Tuhan? Mohon maaf adikku, Uni bukan Tuhan dan Uni bukan sekretaris Tuhan, sehingga Uni tidak mampu menjawab ke apa yang diinginkan Tuhan dan kehendak Tuhan, ya. Apa alasan Tuhan? Kalau tidak dituliskan, bisa jadi mungkin sudah ada di dalam Al-Quran tertulis kenapa Allah begitu, tapi bisa jadi Uni yang belum membaca, dan Uni akui bahwa Uni tidak mau melampaui batas. Islam tidak dilarang begitu, tidak dianjurkan untuk sok tahu dan tidak dianjurkan untuk berkata-kata dari apa yang tidak dipelajari, dan itu tidak ada kaitannya juga dengan konsep ketuhanan. Nah, back to konsep ketuhanan, pertanyaan yang Uni akan ajukan ke Oki, kita nggak tahu berapa ronde lagi. Sekarang ketika Oki bertanya menjelaskan bagaimana Tuhan itu pencipta, yaitu penebus. Pertanyaan Uni, Oki, siapa satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi menurut Oki? Yang kedua, siapa satu-satunya penebus menurut Oki? Silahkan dijawab, karena itu adalah menanggapi penjelasan Oki. Mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir atau apa, terserah. Tapi Uni nggak tahu berapa kali lagi kita. Ini yang baru terakhir nih ya. Siapa pencipta satu-satunya? Siapa penebus satu-satunya? Silakan Oki dijawab itu. Pakai data. Yang tadi utang 2 data. Kalau tidak ada juga nggak apa-apa, Uni nggak paksa kok. Kita bisa next continue lagi. Suaranya kok kedengeran? Boleh 2 match lagi, saya 2 kali lagi, Uni 2 kali lagi ya. Gitu. Oke, kalau Uni bilang saya utang 2 data untuk penjelasan, kenapa hukum Taurat itu? Pertanyaan tentang hukum Taurat itu yang pertama, dan yang kedua, pertanyaan tentang kebagaimana Allah. Bagaimana? Ya, mungkin Uni tidak mendengarkan penjelasan saya. Makanya saya bilang, data yang saya bacakan, saya tidak membacakan data web. Yang saya bacakan itu data saya Alkitab. Kenapa? Alkitab itu sanggup menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang ingin bertanya tentang iman Kristen. Makanya saya tidak membuka web tadi. Saya nggak pakai web. Ketika Uni bertanya, Yesus Kristus adalah penggenapan dari hukum Taurat. Saya sebutkan tadi, Matius 5 ayat 17. Saya bacakan dulu ya. Matius 5 ayat yang ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Makanya saya sebutkan tadi data saya ketika saya bilang Tuhan Yesus itu datang menggenapi hukum Taurat. Data saya bukan website. Data saya Alkitab. Matius 5 ayat 17, Roma 10 ayat yang keempat. Sebentar saya bacakan lagi. Roma 10 ayat yang keempat. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, berbicara tentang kebagaimana Allah. Saya jelaskan juga melalui ayat Alkitab tadi kan. Pencipta. Allah mencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Di mana ayatnya? Kejadian 1 ayat 1. Mazmur 104 ayat yang ke-24. Yang kedua, berbicara tentang penebus. Allah penebus umat manusia dari dosa dan kematian melalui Yesus Kristus. Di mana ayatnya? Yohanes 3 ayat 16, 1 Korintus 6, 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Makanya itu data saya Alkitab. Saya ketika berdiskusi saya jarang sekali menggunakan data website itu saya data. Karena apa? Saya pede dengan Alkitab saya, maka saya akan menjawab melalui Alkitab. Gitu. Nah, itu utang 2 data yang Uni sampaikan tadi. Nah, Uni, terkait dengan pertanyaan saya, kalau Uni bilang
itu keluar dari konsep ketuhanan. Ya, kata kami itu kan jamak. Tapi Uni menggunakan sarapan pagi biblikal terus bilang kalau itu adalah sun. Gitu kan. Kalau ini tidak terkait dengan konsep dari ketuhanan, tanya saya simpel nih. Allah bersumpah untuk dirinya sendiri. Makanya saya bilang tadi, kalau Alkitab bisa menjelaskannya. Ibrani 6 ayat yang ke-13. Sebab Uni tadi kan ada bilang kan, di dalam Alkitab juga banyak. Allah bersumpah untuk dirinya sendiri. Makanya, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Dan Alkitab sanggup menjelaskannya. Makanya yang saya tanya dengan ini, saya minta data dan dalil. Kenapa? Di dalam iman ini, Allah itu bersumpah untuk dirinya sendiri. Itu saya minta data dan dalilnya melalui Al-Quran atau hadis ini. Gitu ya. Nah kalau masalah Uni tadi bertanya, utang 2 data. Saya rasa saya menjelaskan dari tadi, menggunakan ayat Alkitab. Memang saya tidak membalikan kamera saya, gitu ya. Saya tidak membalikan, tapi saya sebutkan ayat Alkitabnya untuk penyeripa ya. Gitu. Jadi kalau mau saya ulangi, ayat Alkitab data yang saya sebutkan dari tadi, Tuhan Yesus itu menggenapi hukum Taurat di dalam Matius 5 ayat 17, Roma 10 ayat 4, berbicara tentang kebagaimanaan Allah di dalam Kejadian 1 ayat 1. Nah orang Kristen itu memang begitu nih. Kita jarang menggunakan website atau apapun. Kita kalau ditanya imannya, kita akan cari di dalam Alkitab. Karena apa? Alkitab pasti sanggup untuk menjelaskan itu. Itu saya rasa cukup. Silakan penyelidik Pak. Oke, yang terhormat ya, kita bicara tentang Tritunggal, bukan bicara tentang Tuhan satu-satunya pencipta dalam kitabnya orang Yahudi. Kalau Oki bawa Tuhan itu bagaimana Tuhan itu pencipta? Ya siapa bilang Tuhan itu yang diciptakan? Nggak ada. Tetapi saya bertanya, Oki menjelaskan bahwa Tritunggal itu kebagaimanaan Tuhan. Emang bagaimana Tuhan Tritunggal? Dalilnya. Kalau bagaimana Tuhan kita tahu Tuhan pencipta, Oki. Saya kan bertanya tentang kebagaimanaan Tuhan yang adalah Tritunggal tadi. Ini kan masih ambigu. Oke, Tritunggal itu bukan bicara tentang jumlah uni. Ya oke lah, oke. Emang apa Tritunggal itu? Kebagaimanaan Tuhan. Emang bagaimana Tuhan itu? Ya pencipta. Lah, apa kaitannya Tritunggal? Makanya Uni tanya, siapa pencipta satu-satunya? Siapa penebus satu-satunya? Nah, kalau Allah, ya sudah berarti tidak ada Yesus sebagai pencipta karena tidak ada tertulis Yesus pencipta. Kalau memang ada, tolong tunjukkan Yesus sebagai pencipta. Karena itu, kalau Yesus tidak tertulis sebagai pencipta, kata Oki kan, kami bisa menjawab dalam Bible kok Uni. Ya udah, Uni tanya deh, tunjukkan satu dalil di dalam Bible bahwa Yesus mengaku dia pencipta. Itu aja sih mungkin ya. Kenapa? Bicara tentang pencipta. Kalau Tuhannya Bani Israel pencipta kan ya kan Uni tunjukkan tadi. Kitabnya orang Yahudi itu kalian ambil lalu kalian jadikan perjanjian lama. Orang Yahudi punya kitab, mereka memahami kitab di dalam kitab mereka ribuan tahun lamanya. Tiba-tiba muncul orang Kristen mengatakan bahwa kitab itu perjanjian lama. Sementara itu perjanjian baru orang Yahudi. Artinya apa? Oki menjelaskan kitab orang Yahudi menggunakan perspektif Kristen. Mengklaim bahwa Tuhan perjanjian lama itu adalah Yesus. Atau bapaknya Yesus. Kan itu tidak ilmiah sekali. Ibarat kata ngambil kitab orang lalu ngejelasin di kitab orang itu Tuhan saya loh. Lah mana Tritunggalnya di situ? Kan kita bicara tentang Tritunggal. Mana tertulis Tritunggal sebagai kebagaimanaan Tuhan yang adalah ini dan itu? Tritunggalnya loh, bukan Bapa. Bapa itu kan tidak Tritunggal karena tidak ada tertulis. Maka mana Tuhan yang Tritunggal itu sebagai pencipta? Roh Kudus mana pencipta dalam kitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Mana Yesus, Roh Kudus dan Tuhan Allah itu adalah pencipta? Mana dia? Tritunggal itu pencipta mana? Tritunggal itu loh, jangan pisahkan satu Tuhan aja, satu yang sang sumber aja. Itu bukan Tritunggal, itu menjelaskan Tuhan yang Shema Israel Adonai Eloheinu Echad. Nah, lalu kalau Oki bilang ya Tritunggal itu kan ya Yesus adalah sebagai utusan dan penebus. Lah, Oki bawa Matius 5:17, Yesus menggenapi. Ini menggenapi bukan membatalkan, Oki, bukan menjadikan kitab itu expired. Di Kristen kan kitab itu jadi perjanjian lama. Perjanjian lama itu kan nggak kepake lagi semua hukum-hukum dalam kitab itu. Itu perjanjian baru Tuhan dengan orang Yahudi dan Israel. Di Kristen jadi perjanjian lama. Kenapa? Alasannya apa? Yesus menggenapi. Loh, apa kaitannya kok jadi perjanjian lama Taurat? Yesus menggenapi kok, bukan membuat hukum itu batal.
Uni tahu yang batalin kan Paulus, bukan Yesus. Yang batalin kan Paulus itu, bukan Yesus. Bahkan ayat Matius 5:17 ini justru penegasan bahwa hukum Taurat kita para nabi itu tidak pernah dibatalkan. Yang dibatalkan oleh Paulus. Nah, kembali lagi ke konsep ketuhanan. Sudahlah Tritunggal ini hadir baru di abad keempat. Tidak pernah diajarkan para nabi. Tidak ada satupun Israel yang memahami kitab sucinya dari Taurat itu, Tanakh, Taurat, Ketuvim, Nevim itu memahami konsep Tritunggal. Tidak ada satupun. Dan di dalam kitab Yeremia dikatakan bahwa harusnya kitab Taurat itu adalah kitab perjanjian baru kok jadi perjanjian lama. Maka disinilah kita buktikan bahwa apa yang Oki jelaskan tentang ajaran Tritunggal itu tidak bersandar kepada akar agamanya Yahudi atau Bani Israel atau nabi-nabi. Ya, kenapa? Karena ajaran ini muncul di abad keempat konsepnya. Kalau Oki bilang, itu kan konsep bapak-bapak gereja perumusannya. Emang ada gitu? Konsep yang bukan perumusan kan memang konsep itu adalah hasil rumusan. Kita bicara konsep kan. Nah, kalau konsep ajaran tauhid kan Nabi Muhammad yang ajarkan. Bagaimana? Yaitu dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah dengan tidak menyekutukan. Sesimpel itu. Nah, terkait tentang Oki bertanya sama Uni kok maksa Uni harus nunjukin apa yang tidak Allah ceritakan ke Uni? Kalau Oki bertanya tentang kehendak Allah, Islam itu umat yang patuh kepada Allah. Bukan Allah yang ditanya apa kehendaknya, tapi kami yang ditanya apa yang kami lakukan. Sejak kapan kami harus intervensi Tuhan? Tuhan ngapain bersumpah lu demi nama lu? Ngapain? Kalau Oki bilang, ya kami kan bisa menjawab. Itu kitab perjanjian lama. Ketika Tuhan bersumpah dengan dirinya, itu nggak ada kaitannya dengan Tritunggal. Ya, kenapa Uni bawa serapan pagi biblikal? Karena ini bicara tentang metode linguistik. Linguistik nggak mungkin diajarkan dalam Bible dan dalam Al-Quran. Metode linguistik diajarkan di literasi lain dalam ilmu linguistik, yaitu dalam apa? Gramatikal bahasa. Gramatikal bahasa itu diajarkan oleh salah satunya orang Kristen adalah Burita Wahyu. Ternyata bukan hanya Islam yang memiliki makna plural of majesty, ternyata Kristen juga harusnya. Jangan menolak kaidah keilmuan linguistik loh. Nggak mungkin di dalam Bible, dalam Al-Quran Tuhan ngajarin cara berbahasa. Ya sibuk kali Tuhan ngajarin, emang jadi guru bahasa pula Tuhan ya. Masa harus ketemu cara linguistik, bagaimana memahami linguistik dalam Bible. Emang Yesus ngajarin tata krama bahasa Ibrani? Kan tidak juga dalam Bible. Kalau ditanya nanti linguistik Ibrani, dalam Bible nggak ada juga jawabannya. Nah maka karena Oki mengklaim bahwa Oki bisa menjawab dengan Bible, tunjukkan kepada Uni bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya pencipta. Dalam Bible loh ya, jangan dalam website, jangan dalam apapun. Dalam Bible bahwa Yesus adalah satu-satunya pencipta. Kalau tidak ya berarti terima kasih. Ya, jadi Uni tadi membantah saya gitu kan. Jadi Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah, bukan berbicara tentang jumlah. Nah makanya saya tegaskan, Tritunggal itu tidak berbicara tentang jumlah. Tidak 1 tambah 1 tambah 1 itu sama dengan 3. Tetapi berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Salah satu bagian dari kebagaimanaan Allah itu, Tuhan itu sebagai apa? Sebagai pencipta. Makanya saya bilang, tidak berbicara tentang jumlah. Berbicaranya tentang kebagaimanaan Allah. Kita bisa memahami Allah. Itu tidak berbicara tentang Tritunggal. Nah terus yang kedua, Uni tadi bertanya dengan saya, gimana Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi? Jangan bawa website. Dari tadi saya belum pernah bawa website. Yang saya bawa datanya Alkitab. Oke, Yohanes 1 ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Jelas ayatnya. Yohanes 1 ayat yang ketiga, Kolose 1 ayat yang ke-16. Saya tidak pandai menggunakan data website. Itu. Nah, untuk Kolose berapa tadi? Kolose 1 ayat 16. Kolose 1 ayat yang ke-16. Ya. Uni bilang, saya tadi memaksa Uni untuk menunjukkan apa yang Uni tidak ketahui. Al-Quran itu kan kalau tidak salah ya, ada tertulis. Quran berapa itu? Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Kalau tidak salah, saya lupa surat keberapa, ayat keberapa itu, tapi ada ayat Al-Quran itu yang berbunyi, Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatunya. Gitu. Nah, makanya saya bertanya dengan ini, apa tujuan? Apa tujuan Allah itu Allah bersumpah untuk dirinya sendiri? Karena apa? Di dalam Iman Kristen, di dalam Ibrani 3 ayat 16, Alkitab sanggup menjelaskannya. Kenapa Allah itu bersumpah untuk dirinya sendiri? Karena memang tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Ya, di dalam An-Nahl
89 ya. Allah bersumpah, Al-Quran menjelaskan segala sesuatunya itu di dalam An-Nahl ayat yang ke-89. Nah terus Uni tadi bertanya sama saya ya, ada pertanyaan dari Uni yang belum saya jawab. Karena ini closing statement terakhir saya. Ya, ada satu-satunya pencipta ya, Ya, membawa ya. ayat Kolose Jadi, tadi ya. Oke. Satu-satunya jadi- penebus ya. Yes, saya jelasin dulu ya teman-teman ya. Jadi Kristen itu percaya dengan Allah Tritunggal. Itu dalam agama Kristen, cipta langit dan bumi adalah Allah Tritunggal yang terdiri dari Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus. Di dalam iman Kristen. Makanya di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 dan di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 di situ menggunakan kata kita. Gitu ya. Di situ menggunakan kata kita. Terus di dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6 saya tambahkan dulu ya teman-teman ya. Saya bukakan datanya. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang oleh segala sesuatu telah dijadikan, yang karena Dia kita hidup. Nah, jadi kalau Uni bertanya dengan saya, siapa yang menciptakan alam semesta ini? 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang oleh segala sesuatu telah dijadikan, yang karena Dia kita hidup. Ya teman-teman ya. Nah jadi itu aja teman-teman. Terima kasih untuk diskusinya. Saya juga berterima kasih untuk Uni Rifa. Sebenarnya diskusinya memang belum ada persiapannya. Jadi data saya juga agak kurang gitu kan. Nah semoga besok saya akan siapkan data untuk diskusi kita besok. Semoga diskusi kita besok bisa lebih menarik. Secara pribadi aku minta maaf dengan Uni Rifa kalau memang ada perkataan saya yang menyinggung hati dan perasaan Uni Rifa. Enggak lah. Saya minta maaf ya buat teman-teman muslim juga, saya minta maaf. Selamat malam, silakan menerima di Tadi Uni lupa tadi soal Al-Ma'arij ayat keberapa Uni kehilangan itu salah kos. Al-Ma'arij 40 nih. 40 ya nih ya. Uni jawab langsung nih ya, Uni jawab langsung nih. Oke. Silakan diterima dulu nih ya. Ya. Oke, ini the last ya, the last moment ya. Ini the last ya, ini momen juga terakhir ya. Iya. Oke. Oke teman-teman, saya langsung jawab aja ya. Teman-teman perhatikan ya, kalau kita baca ayat ini ya, ayat Al-Ma'arij ini sebenarnya sudah menjawab pertanyaan Oki ya. Tetapi saya nggak mau. Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, betul. Menjelaskan segala sesuatu yang diinginkan Allah, bukan segala sesuatu yang diinginkan Oki. Nanti kalau kitanya cara membuat bakwan di Al-Quran nggak ada Oki. Ya, karena Al-Quran menjelaskan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Nah, karena dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat kedua, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Begitu. Jadi, apa yang Allah kehendaki itu disampaikan. Maka di sini, maka aku bersumpah demi Tuhan yang menguasai segala terbit dan terbenam, bahwa sesungguhnya kami benar-benar mampu. Di sini kan Allah jelas nih. Mengapain Allah di sini? Allah bersumpah untuk menunjukkan bahwa Dia Maha Kuasa. Tahu kan tujuannya? Ya, oke, kalau mau membantah ya silakan. Nah, kita bahas ini nih. Saya bertanya tadi, siapa satu-satunya Allah yang menciptakan? Ya, berharap disebut nama, tapi nggak disebut nama, tapi kemudian dikatakan Yesus. Ya, ternyata dalam Kolose itu, Yesus itu adalah sebagai ciptaan. Kolose berapa tadi? 1:16 ya? Nih, perhatikan teman-teman. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, ya. Ini Allahnya nggak kelihatan. Yang sulung lebih utama dari segala ciptaan. Ternyata Yesus di sini ciptaan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan. Bukan Dialah yang menciptakan. Bukan Yesus yang menciptakan, tapi Allah yang tidak kelihatan menciptakan. Bahkan Yesus ini sendiri adalah diciptakan. Yang Uni tanyakan tadi, siapa pencipta satu-satunya? Kok malah dibawa dalil bahwa Yesus ciptaan? Justru oke di sini. Kolose 1 nomor 15. Segala sesuatu ya lebih utama dari segala yang diciptakan. Artinya diciptaan. Lalu bawa lagi ini bahwa tadi Yesus itu Bapa.
terbantahkan dari Matius 23:9. Janganlah kamu, Oki dengarkan kata Yesus ya dek ya, nanti dikutuk loh sama Yesus. Janganlah Oki menyebut siapapun bapak di bumi ini, karena hanya satu bapaknya Oki harusnya, yaitu yang di surga. Oki, pada waktu Yesus bicara ini dia masih di bumi. Oki, jangan bilang Yesus bapak, nanti kayak Mikana Wanes. Oki, bahaya Oki ini. Di sini juga di 1 Korintus 8:6 Oki juga membawa ayat bahwa cuma satu, yaitu Allah itu cuma satu. Oki adekku, jangan sesat lagi menyesatkan adikku, nanti kayak Mikana mengatakan bapak itu adalah Yesus sendiri, yang mati juga bapak. Namun bagi kita hanya ada satu Allah adekku, yaitu Bapa adekku. Inilah sumbernya dek, segala sesuatu dan banyak yang dana yang untuk dia kita hidup. Dan satu kurios dekku, yaitu Yesus yang Kristus ini yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, bukan dia yang menjadikan. Olehnya Yesus ini, nggak apa-apa kalau untuk Yesus segala sesuatu dijadikan, nggak masalah, anak kesayangan. Tapi kan bukan dia yang nyiptain. Yang ditanya kan siapa pencipta satu-satunya? Adikku yang ganteng, berkacamata, sekecamatan, kata mama papanya baik-baik. Itu loh dek, yang Uni minta 3 ayat yang dikasih malah ayat bahwa Yesus ciptaan, Yesus adalah kurios. Gitu loh ya. Maaf adikku ya, agak sedikit gimana terakhir ini, nggak apa-apa lah. Uni kan agak seksi kalau bicara kan, nggak apa-apa ya. Nggak ya. Jadi ketika kita bicara bagaimana kehendak Allah, maksud Uni begini adikku. Allah menjelaskan segala sesuatu dalam Al-Quran itu bukan segala sesuatu yang diinginkan kaum kufar, orang jahil, orang ODGJ. Nanti tanya lagi sama orang jahil nanti. Katanya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Iya, segala sesuatu yang dikehendaki Allah dong, karena Allah yang berkehendak. Ya kalau gitu, mana tutorial bikin baju di Al-Quran? Kan bahaya. Kan nggak gitu cara memahaminya. Nah artinya kalau kita bicara konsep, satu yang Uni kritiki ya, konsep itu adalah hasil penjewantaan. Kalau Bapak Gereja mengatakan konsep Trinitas itu misteri, itu bertentangan dengan konsep itu sendiri. Karena konsep adalah pemikiran manusia. Tidak mungkin Tuhan bisa dipikirkan oleh manusia kecuali Tuhan yang beritakan tentang dirinya. Kata konsep untuk Trinitas sendiri itu sudah gagal. Kenapa? Apakah iya Tuhan kalian terkonsep tiga kebagaimanaan Tuhan? Berarti Tuhan yang terkonsep. Bahaya nih kalau memang iya. Artinya Tuhan transenden udah gak ada nih. Berarti Bapak juga terkonsep. Nah kemudian pertanyaan yang udah Oki jawab tadi 1, 2, 3, 4, 5 itu membuat konklusi bahwa Trinitas tidak berasal dari akar Yahudi dan Bani Israel dan Nabi-Nabi Israel. Silahkan kalian mengklaim bahwa Trinitas adalah ajaran yang benar, it's okay. Tetapi namanya ajaran Samawi itu harus relate ya, sejalan. Shema Israel Adonai Elohenu Echad yang mana? Nggak ada Echad Trinitas. Kul huwallahu ahad. Kalau orang Yahudi mengatakan Tuhan itu satu-satunya Tuhan, yaitu Yod He Vav He, maka mereka konsepnya itu tauhid, menyatakan bahwa satu-satunya Tuhan adalah Yod He Vav He. Kalau kami katakan bahwa Allah satu-satunya Tuhan, itu adalah tauhid. Kalau Oki katakan bahwa Yesus satu-satunya ilah, nggak mungkin dikatakan itu monoteis, nggak mungkin dikatakan itu esa. Kenapa? Ada penjelasan lain. Satu sih, tapi 3. Itu bertele-tele namanya. Ya, dan itu adalah ajaran abad ke-8. Kenapa? Yang mengajarkan Tertullian dengan mengatakan uno substansi tres persona, yaitu ajaran dari Tertullian yang pernah menyembah kepada Tuhan Triad Capitol lain. Wajar kalau agama itu saling mempengaruhi, tetapi ingat, kita bicara tentang membuktikan agama Samawi, apakah betul kita tersesat atau kita sejalan dengan ajaran para nabi. Mohon maaf kalau diksi-diksi Uni mungkin tidak menyenangkan bagi Oki, karena yang namanya kebenaran itu kadang menyakitkan untuk disampaikan, tetapi kembali lagi, tidak pernah Uni beringin dalam hati kecil Uni untuk menyakiti hati Oki, karena Uni saat ini masih menilai Oki adalah orang yang baik, orang yang ramah. Tentang doktrin iman, Oki silakan imani, kita berpisah tidak masalah, kita tetap satu negara, satu NKRI, saling menghormati, saling menyayangi. Ya, mencintai dalam kemanusiaan ya, bukan cinta yang lain. Nanti di framing nih, udah dipa cinta sama Oki nih, bahaya nih kaliannya. Bukan mencintai dalam uhibbu fillah ya, saya mencintaimu karena Allah. Oki ya, kenapa? Allah yang izinkan kamu jadi Oke, ini terima kasih banyak ya ini untuk diskusinya walaupun dadakan gitu kan. Ya.